Pemirsa, PDI Perjuangan berbicara soal Yasona yang diganti dari Menkumham dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi, hingga soal prediksi kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Baik, seperti kita ketahui bersama bahwa tadi pagi telah diadakan reshuffle kabinet di mana ada beberapa menteri diganti, salah satunya kader dari PD Perjuangan, yaitu Profesor Dr. Yasona Hamonangan Lauli. Partai menyikapi bahwa ini merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi silahkan saja, tetapi kita perlu memberikan catatan dan pertanyaan. Yang pertama, apakah Pak Yasona itu di reshuffle padahal kabinet kurang berapa 2 bulan itu karena alasan strategis tentang efektivitas pemerintahan atau karena alasan politis? Karena Pak Yasona mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai kemarin. Karena untuk pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham. Yang pertama. Yang kedua, apakah Pak Yasona ini diberhentikan karena sebagai kader partai beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan, yaitu deklarasi untuk mencalonkan Pak Edi Rahmayadi. Itu pertanyaan yang kedua. Tapi partai menganggap silakan saja, asalkan betul-betul itu dilakukan secara benar dan baik. Yang ketiga, apakah kita di dalam melakukan reshuffle kabinet itu tidak dibatasi atau tidak berpikir adanya etika pemerintahan? Umumnya kalau kita mau berhenti, umumnya yang terjadi secara etika ya, sebagai pejabat itu tidak melakukan pengambilan keputusan strategis yang nantinya akan bisa menjadi dalam tanda kutip beban bagi pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, kita juga mempertanyakan apakah reshuffle kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan Presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo. Karena kita melihat tadi Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah ya reshuffle tadi pagi. Saya melihat beliau tidak hadir. Sebab apa? Sebab dengan kebijakan-kebijakan strategis ini bisa membebani pemerintahan berikutnya, misalnya terkait dengan penempatan seseorang dalam jabatan strategis. Bayangkan, cuma kurang 2 bulan, 43 hari efektif. Oleh sebab itu kami menganggap bahwa ini merupakan satu peristiwa politik dan menjadi event atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidir kekuasaannya, kekuatannya dalam rangka mengontrol atau mendesakkan orang-orangnya pada pemerintahan yang akan datang. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Maka daripada itu, di dalam menjalankan pemerintahan, sekali lagi, meskipun itu merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi ada etika. Etika pemerintahan. Pak Rohmin Dahuri ini juga pengalaman pernah menjadi menteri di zaman Gus Dur dan Bu Mega. Dan Bu Mega sebelum lengser, sebelum berhenti, tidak pernah mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang nanti akan membebani pemerintahan Pak SBY. Ya, hal seperti ini dan Pak Adian mungkin bisa memberikan tambahan. Mas Jarod sama senior kami tadi sudah menyampaikan bahwa
reshuffle kabinet itu memang hak prerogatif presiden. Tapi dalam hukum kita mengenal adagium bahwa wibawa sebuah keputusan tidak lahir dari siapa yang mengambilnya, tapi lahir dari dasar-dasar pertimbangan keputusan itu diambil. Artinya bahwa menjadi penting bagi kita untuk melihat keputusan ini dasarnya apa. Kalau dasarnya adalah kinerja, Pak Yasona itu sudah bersama dengan Jokowi sudah masuk periode kedua ya, dari 2014, 15, 16. Apakah kemudian menukar teman lama dengan teman baru menjadi sebuah kebiasaan? Ataukah memang ada hubungannya dengan kehadiran Pak Yasona dalam deklarasi Pak Edi Rahmayadi? Ataukah memang ada hubungannya dengan perpanjangan masa jabatan DPP PD Perjuangan dan penambahan yang ditandatangani oleh Pak Yasona? Atau ada apa? Atau jangan-jangan akan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasona, atau Pak Yasona dianggap sebagai gangguan atau hambatan untuk keluarnya produk hukum dalam 43 hari terakhir ini. Artinya ada banyak sekali tafsiran, dugaan di balik peristiwa reshuffle ini. Kalau yang disampaikan tadi juga, apakah reshuffle ini juga menjawab persoalan rakyat? Apakah reshuffle ini menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan, tutupnya pabrik, tambahnya PHK dan sebagainya? Apakah reshuffle ini juga menjawab tantangan bagi para pelajar, mahasiswa, kaum terdidik dan sebagainya terhadap problem-problem mereka atau tidak? Atau reshuffle ini hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja? Artinya ketika kemudian dia ternyata tidak ada hubungannya dengan problem-problem kerakyatan, dia cuma menjawab kepentingan kekuasaan saja, nanti rakyat bisa bertanya, lalu pemerintah untuk siapa? Untuk kami atau untuk kamu saja? Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kembali pada pernyataan saya di awal bahwa ada adagium hukum mengatakan wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang mengambil keputusan itu, tapi lahir karena berbagai dasar pertimbangan lahirnya keputusan itu. Ketika tidak mampu dijelaskan oleh negara terkait beberapa peristiwa reshuffle ini, maka itu artinya rakyat diperbolehkan untuk bebas menafsirkannya, bebas menduga-duganya, bahkan bebas mendapat kesimpulan. Kenapa? Nggak ada jawaban. Kenapa? Harus diganti si A dengan si B, apa alat ukurnya dan sebagainya. Menurut saya negara demokrasi adalah ketika sebuah keputusan negara, pemerintah bisa menggunakan alat ukur yang sama yang juga diketahui oleh publik. Kenapa kemudian saya ganti si A dengan si B? Karena 1, 2, 3, 4 dan rakyat tahu alat ukur itu. Kalau rakyat tidak tahu, artinya itu sangat subjektif. Walaupun sekali lagi betul itu hak prerogatif, tapi rakyat butuh tahu dasar-dasar pertimbangannya. Terima kasih. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di seluruh akun BI TV agar Anda tidak tertinggal berita menarik dan terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.